Ya, tadi kita sudah banyak sekali ya mendengar perspektif dari kacamata seorang Kang Bima yang ternyata tidak hanya sekedar sosok yang suka pakai kacamata. Dari dulu saya kenal beliau, ternyata itu diimplementasikan dengan konten-konten yang sering sekali viral ya Kang Bima. Apa sih maksudnya membuat konten-konten yang sekarang itu ada tagline-nya kacamata Bima, dan kenapa harus ada, gimana gesturnya Kang Bima? Ya, asik. Mau apa sih dengan bikin konten seperti itu, Kang Bima? Pemimpin itu kan bagi saya, dalam kacamata saya, itu bukan petugas administratif. Pemimpin itu adalah memberikan motivasi dan edukasi. Ada perspektif yang harus dia bagi kepada orang, gitu. Kalau enggak ada bedanya pemimpin dan pengikut. Di posisi wali kota, di posisi di kabinet, warna itu tetap harus ada. Nggak boleh terjebak dengan rutinitas bisnis as usual. Tapi warga itu perlu untuk diberikan pemahaman. Hari ini kan kita dibombardir dengan berbagai macam kanal informasi. Dan harus ada perspektif dari pemerintah menurut saya yang juga bisa dianggap rasional dan objektif oleh warga. Makanya saya merasa perlu untuk membuat konten-konten yang memberikan perspektif-perspektif tadi. Ya, durasi 1,5 menit begitu, gampang dicerna, tapi paling tidak nangkap substansi seperti apa. Oke, kita lihat langsung aja beberapa contoh dari kontennya Kang Bima ya, Kacamata Bima berikut ini. Saat ini ramai sekali soal penerima beasiswa LPDP. Merayakan Imlek itu sudah biasa. Ramadan juga sama. Tapi dalam kacamata saya, tahun ini luar biasa. 67 hari yang lalu, Aceh Tamiang seperti kota mati. Dalam kacamata saya, ada dua hal yang penting dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah bahwa pemerintahan hadir. Yang kedua, ini yang penting. Aceh Tamiang menjadi kawah candra di muka bagi calon pemimpin masa depan. Kang Bima, ketika pejabat sudah masuk ke ranah media sosial khususnya dengan konten-konten seperti itu kan pertanggungjawabannya juga besar, pedang bermata dua ya. Kalau baik kemudian viral bagus, tapi di satu sisi seolah ada pertanggungjawaban moral yang harus menjadi sebuah ekspektasi masyarakat begitu. Kalau tidak sesuai nanti pasti akan dihujat netizen, dan di bagian mana yang benar-benar mungkin pernah membuat Kang Bima itu jadi baper gitu. Satu hal yang paling berat menjadi pemimpin adalah menyatukan antara pikiran, lisan, dan perbuatan. Nggak mudah gitu. Dan di sosmed, kita diuji itu. Ketika kita posting sesuatu yang ideal, otomatis gitu. Otomatis kita harus menjaga itu supaya sama antara panggung depan dan panggung belakang. Ada sosok-sosok yang panggung depan dan belakang itu gapnya bagai bumi dan langit. Ketika orasi menginspirasi, tapi keluar dari panggung itu basi, dingin, sedingin-dinginnya misalnya. Ketika di podium berbicara normatif, tapi sehari-hari sangat pragmatis begitu. Dan bagi saya ujiannya adalah menyatukan tadi, pikiran, kebijakan, dan lisan. Sosmed adalah menguji itu. Pernah nggak dihujat netizen karena konten Kacamata Bima? Ya sejujurnya hilaf pernah agak terlalu lebay. Kadang-kadang kita terus semangat gitu kan. Jadi kita buat konten ternyata buat kita misalnya ya, saya merasa perlu menunjukkan kebersamaan di lingkungan kerja. Jadi di ruangan kerja saya itu saya ajak, ini setiap hari, ini tradisi dari dulu. Jadi semua staf, administrasi itu makannya bareng sama saya. Daripada mereka jajan luar, merekanya boros, lebih baik ngambil sama-sama. Nah, saya buat konten, makan sama-sama di kantor. Entah kenapa ternyata yang banyak itu ya buliannya. Dianggap apa? Dianggap ASN itu gabut, ASN itu ngabisin uang negara, ngapain makan-makan, padahal kan itu sehari-hari. Nah disitulah saya belajar sesuatu, bahwa ada sensitivitas publik yang luar biasa terhadap abdi negara. Nggak boleh lah kita, walaupun takarannya menurut kita normal, tapi ya yang ingin dilihat adalah bekerja. Nah, empati itu Kang Bima yang menurut saya akhir-akhir ini kita dipertontonkan banyak sekali pejabat yang tidak memiliki empati terhadap kondisi publik saat ini. Bagaimana menurut Kang Bima? Empati itu harus terus diasah gitu ya, dan diperkuat, diingatkan oleh pagar-pagar.
Makanya untuk launching satu konten diskusinya agak lama. Tadi Kacamata Bima durasinya 1,5 menit, tapi diskusinya bisa 3 hari, ya, supaya ada empati, supaya pas begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.